Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MIN Banat Kudus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu biografi Umar bin Khattab. Dan lanjutan dari materi tersebut adalah kekhalifahan Umar bin Khattab. Tujuan kita mempelajari materi tersebut adalah agar kalian mengetahui peran Umar bin Khattab dalam perjuangan Islam dan agar kalian dapat mengetahui pemerintahan dari Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih cara pemilihan Umar bin Khattab menjadi khalifah? Jadi ketika terjadinya perang Yarmouk, Abu Bakar ini sudah sakit-sakitan ya. Abu Bakar merasa bahwa dirinya ini akan meninggal. Oleh karena itu dia ingin mempersiapkan khalifah yang selanjutnya ketika dia sudah meninggal nanti. Kemudian beliau ini mengundang beberapa sahabat untuk datang ke rumahnya dan bermusyawarah siapa yang akan menggantikan kekhalifahannya jika beliau meninggal. Di antara beberapa sahabat yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, dan Usaid bin Kundur. Khalifah Abu Bakar meminta pertimbangan kepada mereka tentang orang yang layak menjadi khalifah untuk menggantikannya. Pertemuan itu memutuskan bahwa Umar bin Khattab adalah satu-satunya orang yang layak menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah yang selanjutnya. Abu Bakar ini langsung menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah jika Abu Bakar telah meninggal. Setelah Abu Bakar meninggal, akhirnya Umar bin Khattab ini dilantik menjadi khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dan menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Setelah dilantik menjadi khalifah, Umar bin Khattab ini segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di Madinah. Selain itu, beliau juga melanjutkan upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Beliau juga memperbaiki struktur pemerintahan Islam, membentuk lembaga-lembaga negara, serta memperbaiki keadaan ekonomi. Di antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, yang pertama adalah memperluas wilayah Islam. Dari keempat khalifah nanti ya, yang memperluas wilayah Islam secara besar-besaran itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Perluasan Islam di masa periode Khalifah Umar bin Khattab ini disebut dengan Futuhat al-Islamiyah atau masa perluasan wilayah Islam secara besar-besaran. Di antaranya yang pertama adalah perluasan wilayah ke Persia. Jadi pada waktu Abu Bakar ini wafat, pasukan Islam sebenarnya sedang mengadakan perluasan kekuasaan ke daerah Syria dan Persia. Kemudian pengembangan ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Pada mulanya pasukan Islam ini dipimpin oleh Abu Ubaidah, tetapi Abu Ubaidah gugur sebagai syuhada. Kemudian Umar memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan ke Persia. Pasukan Persia dapat dikalahkan, bahkan pemimpin pasukan mereka yang bernama Rustam ini tewas terbunuh. Dan kemenangan ini merupakan titik awal perkembangan Islam di Persia. Yang kedua adalah penaklukan Damaskus.
ketika pasukan Islam menaklukkan Damaskus dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan Islam dapat mudah menaklukkan Damaskus karena prajurit Damaskus sendiri dalam keadaan mabuk-mabukan. Walaupun tentara Islam berhasil menaklukkan Damaskus, ya, Khalifah Umar ini memerintahkan Khalid bin Walid agar memberi kebebasan beragama kepada penduduknya. Yang selanjutnya adalah membebaskan Baitul Maqdis di Yerusalem. Seperti yang kita ketahui, Baitul Maqdis adalah salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Islam, karena dari tempat itulah Nabi Muhammad melakukan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ketika menyerang ke Baitul Maqdis, Umar ini mengirim tentara di bawah pimpinan Amr bin As yang dibantu oleh Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat itu pasukan Romawi dipimpin oleh Artafon. Setelah dikepung tentara Islam selama 4 bulan, mereka menyerah kepada pasukan kaum muslimin. Setelah Yerusalem dapat dikuasai oleh tentara Islam, Umar kemudian menetapkan kota Yerusalem sebagai ibu kota Palestina dan menugaskan Amr bin As sebagai gubernur di sana. Yang selanjutnya adalah perluasan Islam ke Mesir. Alasan Umar melakukan perluasan Islam ke wilayah Mesir karena Mesir adalah daerah yang strategis dan kaya, ya, dan juga dilewati di tepi sungai Nil yang sangat subur. Ketika memperluas wilayah ke Mesir, Umar bin Khattab mengirim pasukan di bawah pimpinan Amr bin As. Setelah sampai di Mesir, mereka dibantu oleh pasukan dari Madinah sebanyak 4.000 orang yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, Miqdad bin Aswad, dan Ubaidah bin Samit, sehingga pasukan muslim memperoleh kemenangan. Selanjutnya adalah menaklukkan Iskandariah atau Alexandria, ya. Setelah Amr bin As ini berhasil menaklukkan Mesir, Amr bin As membawa pasukannya menuju kota Iskandariah dan mengepung kota pelabuhan terpenting itu, ya. Pembesar Romawi langsung menyerahkan kota itu kepada pasukan Islam. Yang selanjutnya adalah perbaikan dalam pemerintahan. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam pemerintahannya agar negara dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Langkah-langkah yang dilakukan Umar bin Khattab dalam bidang pemerintahan diantaranya adalah mendirikan berbagai macam lembaga dan departemen, ya, untuk mempermudah pekerjaan. Kemudian membuat sarana komunikasi dan informasi, membuat peraturan gaji, membentuk angkatan perang yang terkoordinir, membangun penjara, membentuk sekretaris di setiap departemen, membentuk badan-badan kepengawasan, menambah lafal azan subuh dengan kalimat as-sholatu khairum minan naum yang sampai sekarang masih dilantunkan ketika azan subuh. Kemudian menetapkan kalender Islam atau kalender Hijriyah, ya, dan awal tahun kalender Hijriyah itu dimulai ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah, dan ini juga masih bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Kalender Hijriyah yang kita pakai itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian membagi wilayah kekuasaan Islam dalam beberapa provinsi, dan setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Ini juga akan agar mempermudah kerja Umar bin Khattab dalam memimpin negara. Yang selanjutnya adalah perbaikan dalam bidang ekonomi.
Hal-hal yang dilakukan oleh Umar diantaranya adalah membentuk jawatan pos. Ini tugasnya menyampaikan berita dari pusat pemerintahan di Madinah ke daerah-daerah dan sebaliknya. Mendirikan Baitul Mal atau tempat untuk menyimpan kekayaan negara. Mendirikan Diwan Al-Kharaj, yaitu dewan yang mengurusi pajak. Mendirikan Dewan Al-Jun, yaitu dewan yang mengurusi keuangan pasukan muslim. Kemudian beliau juga memperbaiki jalan-jalan umum, terutama jalan-jalan yang ramai dilalui para pedagang dan masyarakat umum. Membentuk lembaga yang bertugas memberi santunan kepada anak-anak yatim dan memperbaiki masjid, diantaranya adalah Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu tadi hal-hal yang dilakukan Umar pada masa kekhalifahannya. Setelah kalian tadi menyimak penjelasan dari Bu Heni, sekarang kalian jawab pertanyaan ini sesuai dengan penjelasan tadi ya. Yang pertama adalah bagaimana cara pemilihan Umar menjadi khalifah dan berapa lama Umar menjadi khalifah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Futuhat Al-Islamiyah. Yang ketiga, apa alasan Umar melakukan perluasan Islam ke Mesir. Yang keempat, sebutkan 2 kebijakan Umar ketika menjadi khalifah yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Yang terakhir, masjid apa saja yang diperbaiki pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Khattab. Kalian kerjakan dahulu itu ya. Minggu depan Bu Hani akan kasih tempat di classroom. Kalian bisa menyalin jawabannya nanti di situ ya. Ini adalah tugas untuk minggu depan. Sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.